Halo pemirsa, apa kabar? Hey, She Magazine, sharing and empowering program perempuan nih untuk para perempuan di tanah air. Yuk kita awali acara ini, ada banyak banget yang sudah kita siapkan. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa? Dan mudah-mudahan udah memasuki minggu kedua ya. Bulan Ramadan ini udah mulai ada kegiatan. Banyak juga sih kegiatannya. Yang pasti ada beberapa yang saya tahu ini udah mulai yang ikutan yang namanya buka bersama. Kalau di Amerika memang kita sudah mulai ada juga buka bersama, tapi juga cukup hati-hati. Apalagi kalau mau ke restoran, agak susah juga sebenarnya kalau ke restoran di sini. Vin, di mana ya kita kalau mau ke restoran? Iya, soalnya kan restoran misalnya tutupnya lebih awal gitu kan. Sedangkan kita buka puasa malam-malam gitu, karena kalau di Amerika Serikat itu buka puasanya di sekitar jam 7.30 atau jam 8 malam. Nah, makanya sekarang makin banyak nih restoran yang bergabung dalam inisiatif Dine After Dark. Ini artinya adalah makan setelah gelap, begitu ya. Jadi ini memungkinkan untuk restoran-restoran buka lebih lama untuk memberi kesempatan bagi warga muslim yang berpuasa supaya bisa enjoy gitu loh, makan di restoran tanpa harus diburu-buru. Oh ya cepet kita mau tutup loh gitu. Benar sekali, karena kondisinya biasanya restoran itu tutup jam 10 malam pemirsa. Kalau kita buka jam 8 atau 8.30 ya tinggal sedikit dong waktunya. Sholat maghrib dulu dong sebelumnya. Jadi memang upaya ini sangat membantu warga muslim di kota-kota di Amerika ini. Oke pemirsa, tentunya di She Magazine kita mengangkat prestasi berbagai perempuan di seluruh mancanegara. Seorang remaja 15 tahun di Pakistan melawan stereotipe dan bertekad kuat mewujudkan cita-cita sebagai pesepak bola internasional. Meherjan Abdul Jabbar mengikuti program Right to Play atau hak untuk bermain dengan sebuah LSM dan kini jadi kapten sebuah tim di Karachi. Di Bangladesh Utara, sekelompok perempuan muda termasuk Babli Akhter memimpin perubahan. Ia menjadi supir taksi setelah belajar menyetir lewat sebuah program PBB. Program itu telah melatih 40 perempuan. Perempuan Saudi Maha Alhamli dan co-driver Spanyol Maria Hernandez menjadi juara 3 Rally Jamil, balap motorsport perempuan pertama di kawasan Arab. Perempuan di Saudi baru mulai menyetir 3 tahun lalu, dan Alhamli mengatakan ini adalah peluang untuk mempertahankan peran perempuan dalam olahraga itu. Luar biasa sekali prestasinya, baru 3 tahun belajar menyetir dan ternyata ikut lomba langsung menang juara 3. Kisah seperti ini seharusnya dibagikan atau diceritakan kepada perempuan-perempuan lain supaya menjadi inspirasi. Contohnya misalnya ditulis sebagai buku, dan buku ini juga menjadi salah satu sumber utama saya sih kalau misalnya bulan Ramadan seperti ini untuk mengisi waktu membaca buku. Ya kan, Fit? Iya dong, banyak juga loh keluarga Indonesia di Amerika Serikat juga mencari buku nih. Seperti misalnya kalau cari buku-buku agama Islam untuk anak-anak, itu mungkin mudah ditemukan ya kalau di toko yang memang khusus menjual produk-produk yang Islami. Tapi kalau untuk di perpustakaan umum atau tempat-tempat umum itu rasanya masih jarang banget. Padahal buku-buku seperti ini banyak dicari sama diaspora Indonesia dan keluarga mereka. This is about cooking and about Ramadan and how to cook with your children, how to introduce culture, the Islamic culture to your children through cooking. Buku Let's Cook for Ramadan yang diterbitkan oleh Cynthia Kralik melalui penerbitannya Morning Circle Media di Orland, Pennsylvania, ditulis dalam bahasa Inggris dan Arab. Seperti judulnya, buku ini mengajarkan memasak makanan berbuka puasa khas Sudan, negara asal penulisnya. Tapi, Let's Cook for Ramadan tak hanya tentang memasak, seperti dituturkan Artarini, diaspora Indonesia di Silver Spring, Maryland, yang mengajak kedua putranya membaca buku ini. Bukunya tuh gampang dipahami, jadi secara dasar ngasih pengertian tentang Ramadan tuh apa sih, puasa tuh apa sih, terus apa aja sih yang dilakuin di bulan puasa. Jadi aku bilang nih gampang untuk dicerna. For me it's hard because there's some words that I don't
know how to read yet. Menurut Izan, putra kedua Arta yang berusia 12 tahun, buku dengan ilustrasi ini menarik, terutama karena ditulis dalam bahasa Inggris. Because we don't have that much in our house, and most of them are in Indonesia, and I can't really understand it that well. Karena mereka itu kan dapat mengenai histori mengenai Islam itu kan rata-rata dari guru ngajinya gitu. Jadi mereka nggak baca sendiri. Jadi lebih banyak kalau buku Islam itu malah kalau karena bahasa Indonesia kita yang cerita. Sebagai ibu dengan 3 putra yang lahir di Amerika, Arta mencari buku dalam bahasa Inggris yang dapat menambah pemahaman anak mengenai Islam. Ia pernah menemukan buku anak-anak daring It's Ramadan Curious George yang ditulis oleh Hannah Khan, Muslim Amerika keturunan Pakistan di Rockville, Maryland. Diakui Hannah memang tak banyak buku mengenai minoritas yang diterbitkan di Amerika, selain juga tak banyak penulis Muslim. But there really weren't a lot of books that featured many different minorities in America. And most of the publishers' staff, most editors are white and non-Muslim. And I think that was some of the reason that they would just publish stories that they would receive. Namun secara perlahan hal ini mulai berubah. Buku pertama Hannah tahun 2008, Night of the Moon, menjadi salah satu buku dengan tokoh utama Muslim yang diterbitkan oleh penerbit besar. So I really wanted it to be a book where Muslim children saw themselves, but also other children from other backgrounds could read about Muslim traditions, learn about us, and hopefully see how much they have in common. Melalui bukunya, Hannah ingin anak-anak Muslim merasa terwakili dan merasa bangga dengan identitasnya, serta membantu pembaca lain memahami Islam lebih baik. The more stories we have about Muslim people in the mainstream, the more people see us, get to know us, know our traditions, know our families, and really see that we are, as American and as important to our country as anybody else. For those who don't maybe have Muslim friends, it's a way for them to feel like they do through stories. Dari Silver Spring, Maryland, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Kadang aku suka lihat juga sih beberapa buku bertemakan agama Islam itu dipajang di perpustakaan umum gitu, di pintu masuk mereka pas bulan Ramadan. Tapi ya memang itu tadi, jumlahnya tentu sangat sedikit, tidak sebanyak buku-buku yang bisa ditemukan di Indonesia. Menarik sekali ya, mungkin semakin banyak upaya untuk menyediakan buku-buku seperti itu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena She akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan mengangkat cerita yang sangat inspiratif dari keluarga pengungsi yang datang dari Afghanistan. She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa masih ingat kan, tahun lalu di masa pandemi ada pergantian pemerintahan di Afghanistan. Dan akibat pergantian pemerintahan inilah banyak sekali pengungsi yang meninggalkan negara Afghanistan. Tujuannya ke berbagai negara yang menampung, salah satunya di Amerika. Dan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh para pengungsi tentu saja adalah mengatasi kebutuhan papan mereka, alias tempat tinggal. Ya, memang tidak mudah mencari tempat tinggal, apalagi di masa sekarang yang pasarnya lagi sulit ya. Kalaupun ada, harganya bisa melambung sangat tinggi. Apalagi di kota-kota besar seperti Los Angeles dan New York yang bahkan termasuk harga sewa yang termahal di Amerika Serikat. Lalu gimana nih proses mereka dalam mencari tempat tinggal? Kita akan saksikan dalam tayangan yang berikut ini. Ketika pengungsi Afghanistan baru tiba di California, lembaga permukiman kembali menempatkan mereka di hotel, motel, atau rumah sewa Airbnb hingga akomodasi yang lebih permanen bisa didapat. Padahal untuk bisa menyewa rumah di Amerika, warga harus memiliki pekerjaan, peringkat kredit yang tinggi, dan riwayat sewa rumah yang baik. Pengungsi Afghanistan yang baru tiba di Amerika sering tidak memenuhi persyaratan itu dan terpaksa tinggal di rumah sementara untuk cukup lama. Karena itu, kelompok relawan Facebook Helping Al Cajon Refugees menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengungsi Afghanistan dan membantu mereka mendapatkan tempat tinggal.
So not only do we have a housing crisis, but we have a flood of incoming families and literally no place to put them. We have families that have been spending 8 weeks in a tiny little Super 8 motel. Keluarga Javid dan Jamshid termasuk di antara mereka yang bermigrasi dari Afghanistan belum lama ini dan tinggal berminggu-minggu di motel. Secara bersama, untuk pertama kalinya mereka bisa menyewa apartemen 2 kamar tidur berkat bantuan kerabat di San Diego yang ikut menandatangani kontrak. یا صرف همی اقارب ما بود که بیچاره زیاد زحمت کشید تا این خانه رو پیدا کردیم و نسبتاً کرایش هم یک ذره بلند است. Sejak Agustus tahun lalu, ada sekitar 4.000 pengungsi Afghanistan yang direlokasi ke California. Sebagian mengatakan proses permukiman kembali ini membuat mereka frustrasi. که سوکرا مثال که با ما تعیین شده بود اونا تلفن‌های ما رو جواب نمیدادن ما که زنگ میدادیم یا دم پیامگیر ما یا زنگ جواب میدادن یا نمیدادن ما را بیخی خلق ما را تنگ میکرد باز 20 روز باز دیگه سرما تیر کرد 50 روز سرما تیر کرد. Hingga akhir tahun nanti, negara bagian California berencana menerima tambahan sekitar 1.250 pengungsi Afghanistan dari kamp-kamp militer tempat mereka kini mendapatkan penampungan sementara. Padahal di pihak lain, biaya sewa rumah di California diperkirakan masih akan terus meningkat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Mencari tempat tinggal memang menjadi tantangan utama. Tapi bukan hanya itu, setelah mereka pun juga mendapatkan tempat tinggal, jadi di dalamnya kan juga harus diisi, nggak cuma rumah. Harus ada kebutuhan lainnya, harus diisi, apalagi mereka sebagai pendatang dan pengungsi. Dan ini juga menjadi tantangan baru untuk mengisi perabotan di dalam rumah tersebut. Untungnya nih di beberapa bagian Amerika itu ada banyak sekali LSM-LSM yang membantu mereka. Misalnya di Virginia Utara ada kelompok yang mengorganisir untuk mencari donasi perabotan, perlengkapan rumah tangga dan lain-lain, bahkan sampai mengisinya hingga lengkap. Kita saksikan sebuah kegiatan yang luar biasa ini berikut ini. Setiap sore, relawan berkumpul untuk mendata dan membagikan mebel kepada para pengungsi Afghanistan. Ini digagas oleh LSM Northern Virginia Resettling Afghan Families Together atau RAFT sejak Agustus 2021. We felt terrible like everybody else. We were trying to find something positive that we could do. And the thing that made the most sense was to get together with our neighbors and people in our community and figure out the best way to welcome new Afghans arriving here from the crisis. Zohra adalah satu dari puluhan ribu warga Afgan yang berhasil dievakuasi AS saat Kabul jatuh. Relawan RAFT membantu mengisi apartemennya. Menurut Zohra yang tidak ingin tampil di kamera, banyak pengungsi yang terpaksa tidur di lantai bahkan berminggu-minggu. I was in a military base for 55 days and after I was in a hotel. A week later I found a place and moved to an empty apartment. But because our apartment was totally empty, I reached out to this agency and I told them my apartment's empty and could I at least get some furniture so that I can settle. RAFT bekerja sama dengan 20-an organisasi lain termasuk Fresh Start, lembaga yang didirikan warga keturunan Afgan. This is a personal task for us. This is personal. We like to make connections with these families and these individuals and, kind of get to know them and let them know that, our community here in the Northern Virginia area is helpful. We're here for them. We're supportive of them. Setiap minggu, sekitar 60 relawan membantu mengisi setidaknya 2 apartemen. Beberapa relawan bahkan bekerja lebih dari 40 jam per minggu. And so I started off by giving a ride to a young woman, a young girl to be tested for English proficiency for high school. And that led to my doing about 40 to 60 hours of work a week as a volunteer with them. Everything from providing rides to figuring out what kind of furniture people need in their apartments. Relawan juga membantu pengungsi menjalani proses mendapat kartu izin mengemudi, laptop, belajar bahasa Inggris, dan mendaftarkan anak-anak ke sekolah. Dari Springfield, Virginia, VOA.
Pemirsa, di area sekitar saya di Maryland ada juga organisasi bernama Kind Works yang melakukan pekerjaan serupa. Jadi mereka akan kirim email blast ngasih tahu, ini ada pengungsi keluarga A baru datang, kita butuh A, B, C, D, E, F, G, siapa yang bisa sumbang, siapa yang bisa sumbang tenaga, kemudian mereka akan mengisi rumah tersebut dengan lengkap. Inisiatif yang bagus kan untuk membantu para pengungsi ini. Apalagi di bulan Ramadan memang kita harus banyak berbuat baik kepada sesama. Dan setelah ini jangan kemana-mana, kita juga akan melihat kegiatan berbuat baik kepada warga Ukraina yang disponsori dan juga dilakukan dari Amerika. Kita lihat kegiatannya seperti apa setelah yang satu ini. Hai pemirsa, kita balik lagi di She Magazine, Sharing and Empowering. Pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina pada Februari lalu membuat kaget sekali banyak warga Amerika Serikat yang ada di sini ya. Dan mereka pun berusaha mencari cara untuk bisa membantu. Dan banyak di antara mereka kemudian menjadi relawan. Apa yang mereka lakukan, Ian? Salah satu upaya dilakukan oleh para warga di Amerika adalah mengirimkan barang-barang bantuan terutama medis atau kebutuhan pokok kepada warga Ukraina yang harus meninggalkan kotanya ataupun juga menjadi pengungsi karena konflik Rusia dan Ukraina ini. Warga keturunan Ukraina di Washington DC dan sekitarnya mengumpulkan suplai P3K dan peralatan medis untuk disalurkan ke negara asal mereka. Kegiatan oleh Yayasan Amal United Help Ukraine melibatkan 50 relawan. The scissors go into this little pocket. Here we put a marker, compression bandaging goes here, then add the tapes. After we are done with the kit, it goes further to Mila. І далі воно йде по конвейеру до Міли. Salah satu komponen terpenting adalah tourniquet yang menghambat pendarahan pada anggota badan. Filled the kit with different components and she timed me and we tuned it a little bit to figure out like what's the best way to put it together. And yeah, this preparation really helped. Yesterday when we timed it, it was like 1.5 minutes per kit. Paket medis ini bisa menolong nyawa selagi menunggu bantuan medis profesional. Mengemas bantuan memungkinkan para relawan berbagi kecemasan dan rasa sedih akan keluarga dan teman-teman di Ukraina. I feel guilty because there is not much I can do to help, but we are doing whatever we can. All the problems I had before the war, I don't have them anymore because none of them matter compared to what my friends and relatives are going through there. Relawan bekerja sejak pagi dalam 3 shift, masing-masing 4 jam. Siapapun boleh ikut membantu dengan mendaftar pada medsos. Setiap 5.000 medikit terkemas akan langsung menempuh perjalanan ke Ukraina. From Delaware, it's going to go to Poland. It's like a transit area, and then it's going to go to Lviv, Western Ukraine, and then from Lviv, it's going to get to Kyiv by next week. Diperkirakan paket-paket medis ini akan tiba di Kyiv dalam seminggu untuk disebarkan ke kota-kota lain. Sementara itu, roda sumbangan dan pengemasan terus bergulir di berbagai lokasi di Amerika Serikat. Dari Washington DC, VOA. Lewat kegiatan seperti tadi, para warga bisa saling bekerja sama, gotong royong, dan mengenal satu sama lain, dan juga menjadi keberagaman dan saling membantu untuk memberikan kebaikan orang yang membutuhkan. Dan keberagaman seperti inilah yang menjadi jadi budaya utama di Amerika, terutama apalagi kita tinggal dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang dan budaya berbeda. Ini juga dilakukan oleh sebuah komunitas di Los Angeles yang mereka melakukan sebuah acara virtual di bulan Ramadan untuk mengenal satu sama lain antara agama Islam dengan agama yang lain. Iya betul, yaitu antara warga Muslim dan juga umat Yahudi. Jadi mereka ini melakukan kegiatan ya, asik banget, seru, sampai ada demo masak ya dengan imam dan juga rabai. Yang jelas pemirsa, acara ini bisa menumbuhkan kebersamaan. Langsung aja kita lihat karena kita akan sharing di sini.
Sejumlah warga antar umat beragama di Los Angeles, California mengadakan buka puasa bersama secara virtual. We did the call to prayer from 3 different synagogues throughout the Los Angeles area, which was extremely, first of all, I thought it was very beautiful and very powerful, but secondly, it expressed for all of us the unity and fact that we are all one community. Bukber virtual ini disponsori New Ground, a Muslim-Jewish Partnership for Change, organisasi kemitraan warga Muslim dan Yahudi di Amerika Serikat. Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti ikut hadir. Peserta diajak tur virtual untuk melihat bagaimana seorang imam dan istrinya menyiapkan hidangan buka puasa. Lalu beralih ke dapur seorang rabi yang menyiapkan makanan. Bagi peserta, iftar bukanlah sekedar berbuka puasa. And I think some of the messaging from it is, sacrifice, patience, empathy, growth through perseverance and deeper connection. Juga memperkuat silaturahmi dengan warga dari keyakinan berbeda. We start with relationships. We start with telling our personal stories, dealing with our own identity. Dan yang terpenting, mengakui adanya perbedaan. Saling berbagi pengalaman pribadi, membantu menjembatani perbedaan dalam isu-isu sensitif, seperti hubungan Israel-Palestina yang kerap memecah warga Muslim dan Yahudi. But it also gave me a whole different vocabulary and a skill set for how to express myself and how to have difficult conversations. Semakin sering interaksi seperti ini terjadi baik virtual maupun langsung, peserta semakin terlatih untuk mendengarkan. We may agree to disagree a lot of times, but that's part of the process of understanding each other and actually being able to empathize with another person and their views. Keterampilan yang diperlukan setiap orang, terlepas latar budaya atau agamanya. Dari Los Angeles, California, VOA. Ya, seperti itulah pemirsa, salah satu contoh kegiatan lintas agama yang dilakukan di Los Angeles. Dan kegiatan seperti itu nggak cuma ada di Los Angeles, tapi di mana-mana. Di tempat saya di Maryland ada, di tempat Ian di Washington DC juga ada. Benar sekali. Ya benar sekali pemirsa, karena memang ya kalau bisa dilihat itu memang ikatannya adalah satu, makanan selalu menyatukan berbagai orang, berbagai dengan latar belakang. Dan ini kita bisa duduk bersama dan menikmati hidangan dan juga saling belajar tentang latar belakang setiap orang yang sangat beragam. Oke pemirsa, She Magazine edisi Ramadan untuk minggu ini kita sudah harus pamit dulu. Sampai ketemu lagi di She Magazine berikutnya. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muqtadi dari pojokan rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering lagi hanya di She Magazine VOA pekan depan. Sampai jumpa.